Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang sangat penting dan menarik. Karenanya saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat menontonnya sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul Dr. Bambang Nursena menjelaskan betapa rumitnya atau kompleksnya memahami Alkitab. Karena itu, para polemikus jangan asal bunyi atau jangan asal mangap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan dan catatan terkait dengan hal ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk pertama-tama menyimak dan memperhatikan dengan saksama pernyataan sekaligus penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Ketika sejarah itu sudah berjalan atau lewat jauh, maka di situ kan terjadi kadang-kadang itu pesan-pesannya terdistorsi. Karena apa? Bahasa di zaman Musa saja dengan bahasa di zaman kitab Nabi Daniel itu beda. Meskipun sama-sama memakai basic bahasa Ibrani. Nama-nama kalendernya, bulan-bulannya juga kadang bergeser. Pada zaman Daniel tidak ada bulan namanya bulan Tisri, yang ada Nisan misalnya. Etanim juga tidak dipakai. Setelah pembuangan dari Babel, kata Nisanu dalam bahasa Akadia diserap dalam bahasa Ibrani menjadi bulan Nisan, yaitu awal musim semi. Nah, itulah kira-kira situasi kompleksnya ketika kita orang Kristen membaca kitab suci. Nah, saudara-saudara, karena itu kitab suci itu paling mudah untuk digunakan, disalahpakaikan atau disalah tafsirkan oleh orang lain yang ilmunya pas-pasan, tidak mengenal sejarah, tidak mengenal ilmu-ilmu bantu yang lain dalam memahami kitab suci. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan sekaligus mendengarkan penjelasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Pertama-tama ingin saya tegaskan kepada kita, memahami Alkitab tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekali lagi, memahami Alkitab tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi hal ini secara khusus saya arahkan untuk saudara-saudaraku di luar Kristen. Di laman Facebook saya, termasuk juga di kanal YouTube saya, ada banyak orang yang membuat komentar-komentar terkait dengan doktrin dan ajaran di dalam kekristenan. Termasuk itu hal-hal yang bersifat umum. Termasuk juga di dalamnya yang bersifat doktrinal, ajaran-ajaran yang sangat fundamental di kalangan kekristenan. Secara umum saya melihat apa yang disimpulkan oleh para polemikus di luar Kristen. Dalam hal ini saya soroti secara khusus polemikus Muslim. Setelah saya mencoba membaca, merenungkan, menghayati, mereka selalu mengambil kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan, kesimpulan-kesimpulan yang sama keliru dan tidak seperti yang dimengerti, dipahami, serta dipercayai, dipegang teguh oleh orang-orang Kristen. Dan yang menjadi titik kelemahan yang saya perhatikan dan soroti adalah
orang-orang di luar kekristenan, secara khusus para polemikus muslim, mereka mengartikan Alkitab itu bertitik tolak dari apa yang mereka yakini dan percayai terlebih dahulu sesuai dengan doktrin dan ajaran mereka, barangkali bersumber dari kitab suci mereka. Kalau mereka meyakini, mengimani ajarannya, silahkan. Tapi kalau mereka mencoba untuk menilai doktrin ajaran kekristenan dari sudut pandang keyakinannya, itu sangat tidak adil. Itu sangat tidak tepat. Sama juga dengan sebaliknya, kalau saya meninjau doktrin, ajaran, kitab suci, agama, keyakinan orang lain dari sudut pandang keyakinan saya, saudara juga tidak bakalan setuju. Saya pikir ini perlu saya kasih usul kepada orang-orang di luar kekristenan. Kalau engkau datang untuk bergabung masuk di dalam kanal YouTube Kristen, atau bergabung apalagi secara live di dalam laman Facebook Kristen, datanglah dengan sebuah kerinduan untuk belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai menerapkan standar ganda, kritis kepada agama orang lain tapi tidak kritis kepada agama sendiri. Ini serius dan penting. Yang berikutnya perlu dimengerti dan dipahami. Saya berulang-ulang menyampaikan kepada kita, peraturan sepak bola tidak boleh dipakai untuk menilai bola voli. Demikian sebaliknya, peraturan bola voli tidak boleh dipakai untuk menilai sepak bola. Keduanya akan menjadi ngawur. Kenapa? Di sepak bola, yang namanya kena tangan tidak boleh. Itu pelanggaran. Tapi bola voli tidak. Kena tangan ya harus kena tangan. Jadi biarlah peraturan sepak bola dipakai untuk menilai sepak bola. Peraturan bola voli dipakai untuk menilai bola voli. Ini sangat penting. Nah, dalam konteks kekristenan, kalau ada saudara-saudaraku dari luar kekristenan yang ingin mengeksplorasi, menggali Alkitab apa adanya, bukan memakai prinsip exegesi. Exegesi artinya sudah ada dulu konklusi, kesimpulan yang ada di pikiran dari seseorang yang mencoba menelaah, mendalami Alkitab. Maka carilah ayat-ayat yang mendukung pikiranmu, konsepmu, keyakinanmu, doktrinmu, ajaranmu. Ini sangat keliru. Mendekati Alkitab itu harus dengan cara eksegesi. Eksegesi artinya kita membiarkan pikiran kita, hati kita, segenap hidup kita untuk masuk ke dalam kedalaman dari Alkitab itu sendiri. Nanti kalau hal itu yang kita lakukan, maka teks tidak boleh lepas dari konteks. Ini penting. Salah satu saya lihat kegagalan dari saudara-saudaraku di luar kekristenan yang ngotot ingin memaparkan kesimpulannya, kalimat kata-katanya untuk diikuti orang-orang Kristen. Padahal itu keliru dan salah, menyimpang dari apa yang firman Tuhan katakan. Karena mereka mengutip-ngutip, memotong-motong ayat-ayat tertentu, dan itu dikontraskan dengan ayat-ayat yang lain. Tidak bisa memahami Alkitab hanya sepotong satu ayat, tidak melihat konteks di atasnya, di bawahnya, konteks satu perikop, satu pasal, satu kitab, antara kitab yang satu dibandingkan dengan kitab yang lain. Belum lagi seperti yang dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, ada latar belakang yang berbeda-beda, ada kalender yang berbeda, ada bahasa di zaman yang berbeda.
Tadi hambanya Dr. Bambang Dorsena menjelaskan bahasa zaman Musa berbeda dengan bahasa zaman Daniel. Apalagi zaman sekarang. Sekalipun itu sama-sama bahasa Ibrani. Karena bahasa itu memiliki perkembangan. Konteks Indonesia disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Berarti sebelumnya ada ejaan-ejaan yang belum sempurna, tapi disempurnakan. Itulah bahasa. Nah, kita orang-orang yang hidup di 2022, sebentar lagi masuk 2023, mau menilai Alkitab itu dari sudut pandang konteks kita sekarang. Maka hal itu akan menjadi ngawur, bahkan super ngawur. Gagal paham, meleset, menyimpang, keliru, salah. Karena memahami Alkitab ini, saya kasih tahu, mohon maaf, memang berbeda dengan kitab suci dari saudara-saudara kita dari Muslim. Kitab suci saudara kita Muslim itu hanya ada dalam seputar satu zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad, Nabi dari saudara kita Islam. Tapi Alkitab ini ditulis kurang lebih 1500 tahun. Bukan satu zaman. Waktunya berbeda, zamannya berbeda, penulis yang berbeda, latar belakang yang berbeda-beda. Tapi yang sangat indah dan luar biasa, isi dan substansinya tidak ada yang kontradiksi. Kalaupun ada orang-orang para polemikus Muslim yang menyimpulkan ada kontradiksi, bukan kontradiksi, tapi karena engkau gagal paham mengartikan Alkitab itu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Dorsena. Betapa kompleksnya, betapa rumitnya, betapa tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika kita membaca, mencoba mengeksplorasi dan menggali isi Alkitab, isi kitab suci. Nah, karena adanya pernyataan seperti itu, betapa kompleksnya, betapa rumitnya, betapa susahnya mengartikan Alkitab atau kitab suci, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh asal bunyi, tidak boleh asal mangap. Maka Dr. Bambang Dorsena berkata begini, paling mudah untuk digunakan atau disalahpakaikan atau disalah tafsirkan oleh orang lain yang ilmunya pas-pasan, di mana tidak mengenal sejarah, tidak mengenal ilmu-ilmu yang lain dalam memahami kitab suci. Saya setuju 1000%. Dan inilah yang sering terjadi di kalangan saudara-saudara kita polemikus Muslim, atau orang-orang yang bergabung menuliskan komentar, apakah ketika sedang live atau sesudah live, sibuk sekali berdebat, berdiskusi, tapi yang dituliskan keliru melulu, salah melulu. Hanya yang saya lihat sangat memprihatinkan, orang-orang di luar kekristenan mau memaksakan kehendak, beginilah keyakinanmu. Betapa bodoh, salah dan kelirunya engkau memahami. Masa manusia dipertuhan misalnya, masa manusia diangkat menjadi Tuhan. Nah, konsep berpikir ketika diulas, dibahas nanti mengenai kata Tuhan, sudah berbeda dengan apa yang ada di pikiranmu, di benakmu. Kata Tuhan dalam konteks Kristen bukan nama, tapi gelar, jabatan, kepenguasaan ketika hal itu ditujukan atau merujuk kepada Yesus. Kok Tuhan mati? Ada lagi pertanyaan demikian nanti kan? Kok Tuhan mati? Mustahil Tuhan mati. Yang di dalam pikiranmu, ya Allah itu kan maksudnya yang mustahil mati.
Saya setuju, orang Kristen setuju. Mustahil Tuhan mati, gak mungkin Tuhan mati. Tuhan itu jabatan, kepenguasaan, kekuasaan. Kalau itu merujuk kepada Yesus, jabatan tidak mungkin mati. Bagaimana bisa mati? Karena jabatan tidak punya napas. Yang mati adalah Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia. Makanya 1 Petrus 3:18 berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan dalam keberadaannya sebagai firman. Firman itu mustahil mati. Pribadi yang kekal tidak mungkin tunduk kepada yang fana, yang tidak kekal. Tidak pernah ada orang Kristen yang punya keyakinan firman itu mati. Tidak ada. Firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan, kemanusiaannya itu tubuh kemanusiaannya yang mengalami kematian. Yang berdoa kepada Bapa, yang lapar, yang haus, yang mati, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saya ingin menegaskan kepada para polemikus di luar Kristen, khususnya para polemikus Muslim, mari sadari ini. Jangan ngerocos terus, memaksakan kehendak. Memang mereka ini, polemikus Muslim ini, ada keanehan. Keanehannya apa? Di satu sisi berkata, Bible Kristen itu palsu, seperti Ustadz Yahya Waloni. Mana yang asli? Kalau Anda yang mengatakan atau menyimpulkan palsu, tunjukkan kepada kami yang asli. Karena memang yang asli adalah yang dimiliki oleh orang-orang Kristen sekarang. Terjemahannya ada, tapi bahasa aslinya ada. Kalau terjemahannya bisa saja dikontekstualisasikan sesuai dengan bahasa dari yang dituju, supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Tapi bahasa aslinya tetap ada. Menyesuaikan dengan konteks bahasa di Indonesia misalnya, supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Bahasa aslinya ada? Ada. Tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena tidak semua orang-orang Kristen pakar bahasa Ibrani, Arabik, dan bahasa Yunani. Jadi ini penting untuk kita pikirkan dan renungkan bersama. Di sisi lain dikatakan palsu Alkitab Kristen, tapi di sisi lain ngotot dan berupaya untuk mencari-cari dengan ilmu cocokmologi dan ilmu cocokologi nubuatan tentang kedatangan Nabi dalam kitab Muslim dari Alkitab. Udahlah, kalau memang para polemikus Muslim ini, oknum-oknum tertentu ini, sudah mengatakan bahwa Bible Alkitab Kristen palsu, janganlah cari nubuatan dari Alkitab yang sudah Anda simpulkan sebagai palsu, gak ada lagi yang asli. Karena nanti palsu juga itu. Sudahlah, kalau memang saudara-saudaraku dari polemikus Muslim sudah meyakini, mempercayai bahwa kitab sucimu sempurna, ya sudah, itulah imani, hidupi, yakini, jalani, pelajari. Tidak perlu lagi dikait-kaitkan dengan kitab suci yang sebelumnya. Itu maksudnya ya. Mungkin akan ada berargumentasi, kami berkata demikian karena di dalam kitab kami ada disebut dengan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Ya justru kami yang balik bertanya, di manakah Taurat itu, di manakah Zabur itu, di manakah Injil itu? Bukankah Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa menjaga firman-Nya? Kalau memang yang diyakini saudara-saudaraku polemikus Muslim
bahwa Tuhan berkuasa menjaga firman-Nya dan meyakini firman-firman sebelum Al-Quran turun, firman Allah, maka Allah yang berkuasa untuk menjaganya. Kok sekarang gak ada lagi? Apakah Allah gagal menjaga firman-Nya? Kan mustahil, tidak mungkin. Karena Allah Maha Kuasa untuk menjaga firman-Nya. Jadi memang menjadi sebuah pemikiran. Dikatakan tidak ada yang asli, berarti Allah gagal menjaga firman-Nya. Kalau dikatakan kitab suci Kristen asli, tapi kok masih ada oknum tertentu yang berkata Alkitab Kristen palsu. Jadi bagikan gue si malakama. Kalau dikatakan tidak ada lagi yang asli, masa Allah gagal menjaga firman-Nya? Kalau dikatakan asli, kok masih ada yang mengakui tidak asli? Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.